kabar sahabat pembaca sekalian? Kita bertemu kembali dalam inspirasi kehidupan. Kali ini kita akan melihat bagaimana dampak sebuah hukuman terhadap orang lain, khususnya di keluarga. Tersiar kabar bahwa ada seorang sahabat yang mengirimkan surat elektronik dan sahabat tersebut bermukim di Malaysia. Dia menceritakan sebuah kisah yang memilukan hati sekaligus juga menjadi pelajaran kehidupan bagi kita orang tua, bagi kita pimpinan, atau bagi kita seorang majikan. Sebuah keluarga kecil memiliki seorang putri yang bernama Ita. Putri ini berumur 3 tahun dan begitu senang melukis, begitu senang mencoret-coret, begitu senang dengan memberikan satu gambar-gambar yang indah. Setiap hari, setiap ayahnya pulang, Ita selalu menyodorkan lukisan-lukisan yang terbaru yang pernah dilukisnya, yaitu lukisan anak-anak seputaran rumah, seputaran binatang piaraan, seputaran juga dengan pemandangan. Sang ayah yang pulang dari pekerjaan tentu mendapatkan satu hiburan yang luar biasa. Dan dia selalu menunjukkan kepada ayahnya dan mendapatkan apresiasi daripada sang ayah tersebut. Satu kali sahabat sekalian, karena senangnya menulis, karena senangnya melukis, karena senangnya menggambar-gambar, maka Ita pun mencoba menggambar di tempat yang baru. Kadang-kadang dia mencoba di kertas, kadang-kadang di dinding. Kali ini yang menarik adalah dia mencoba menggambar di mobil hitamnya, di kereta hitam ayahnya. Ita pun mulai menggambar dan mencoret-coret, serta dia mencoba untuk menuliskan berbagai hal, coretan-coretan di dinding mobil ayah tersebut. Tanpa merasa bersalah apapun, maklumlah anak-anak. Sahabat pembaca, ketika sore hari ayahnya pulang, Ita dengan begitu gembira menceritakan bahwa, Ayah, Ita punya lukisan baru di kereta ini. Dan lukisan ini luar biasa. Sang ayah pun tertegun dan sang ayah pun merasa kecewa karena dia mendapatkan lukisan yang begitu luar biasa. Dan lukisan itu justru ada di keretanya yang baru. Apa yang dilakukan sang ayah, sahabat pembaca? Dia langsung menarik tangannya Ita. Diambil kayu yang kecil. Kemudian dikatakan, gara-gara tangan ini, kau sudah merusak mobil ayah. Kemudian ayah memukul tangan sang Ita sampai berdarah. Sang ibu pun tidak kuasa untuk menghadapi hukuman yang diberikan sang ayah kepada Ita. Sahabat pembaca sekalian, dan pada malam hari, Ita pun tidur bersama ibunya. Dan dia mulai merasa sedih, dia mulai merasa menyesal, dan dia merasa bersalah. Malam hari berlangsung seperti biasa, dan setelah diobati tangannya, mulai dia merasa demam yang tinggi. Kemudian ibunya mengatakan bahwa ini sudah demam. Sementara sang ayah mengatakan, kasih saja antibiotik, berikan saja obat penurun panas. Maka Ita pun diberikan. Namun 2 hari, 3 hari kemudian, panas tersebut pun tidak turun. Dan kemudian antibiotik pun tampaknya tidak bekerja secara optimal. Tangan Ita makin hari makin membusuk. Dan karena sudah membusuk, di kesekian hari dibawalah ke dokter. Sahabat pembaca sekalian, di dokter Ita pun mendapat satu penanganan khusus karena tangannya sudah menderita busuk dan sudah menjurus kepada gangren. Sementara orang tuanya menunggu di luar, Ita di dalam ruangan khusus diperiksa akan tangannya yang luka dan sudah mulai membusuk. Ketika dokter keluar dari ruangan periksa dan ayah dan ibu Ita menemui sang dokter tersebut. Dan dokter dengan muka yang suram mengatakan demikian. Apakah Anda orang tuanya Ita? Iya dokter, saya akan berbicara sebentar. Dan dokter tersebut mengatakan, maaf, untuk menyelamatkan nyawa putri Bapak, kami harus mengamputasi tangan yang busuk tersebut. Mendengar diagnosa dokter yang demikian lantang dan tegas, sang ayah dan ibu seperti disambar petir. Dan dia langsung mengatakan, kenapa bisa demikian? Apakah ada cara lain?
Dokter dengan geleng kepala mengatakan, tidak ada cara lain. Karena tangan sudah membusuk. Sahabat sekalian, yang mau kita lihat di sini adalah nasi sudah menjadi bubur. Tangan pun diamputasi. Setelah proses operasi selesai, maka sang ayah dan ibu mengunjungi dengan hati yang pilu, dengan hati yang menyesal. Dia menemui Ita yang sudah sadar dan masih terbalut perban di tangannya. Dan mereka memeluk sambil menangis. Ita pun mengatakan demikian, maafkan saya ayah, maafkan saya ibu. Saya sudah mencoret-coret mobil ibu, mencoret-coret mobil ayah. Sekarang kembalikan tangan Ita. Kembalikan ayah. Ita tidak akan mengulangi kembali perbuatan seperti itu. Mendengar seperti itu, ayahnya pun mulai semakin menangis. Dia menyesali perlakuan dia yang begitu emosional karena ledakan emosi kemarahan yang luar biasa. Sahabat pembaca, kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan diri yang membuat kemarahan begitu meluap-luap. Kita terpuaskan, tapi dampak kemarahan tersebut orang lain yang harus menanggungnya. Kadang-kadang orang tua juga tidak bisa menahan kemarahan, membuat luka yang begitu dalam dan menjadi trauma yang begitu dalam. Mungkin kita tidak memukul tangan mereka, mungkin kita tidak menghukum sampai tangannya terpotong seperti itu. Tapi kadangkala kita sudah membuka luka yang dalam dan itu sulit disembuhkan hanya karena kemarahan kita yang tidak terkendali. Memberi hukuman baik, memberi hukuman sesuai dengan pelajaran itu lebih baik. Memberi hukuman yang proporsional membuat kita bisa memberikan pelajaran berharga. Itulah keseimbangan antara reward and punishment. Setiap hukuman diberikan dengan alasan proporsi yang jelas. Sampai jumpa di inspirasi kehidupan lainnya.